perkenalkan kami dari kelas B Teknik Pertanian Angkatan 25. Nama saya Farama Chandra Diputro dengan NPM 95. Nama saya Elmer Fauji Rizkia dengan NPM 86. Nama saya Salman Ali Wapa dengan NPM 66. Nama saya Muhammad Farid Pratama dengan NPM 79. Nama saya Emir Isam dengan NPM 81. Nama saya Tadurus Anggelistira dengan NPM 70. Nah, di sini kami semua akan memberikan presentasi atau penjelasan mengenai esai dan PPT yang telah kita buat. Nah, sebelumnya esai atau PPT yang telah kita buat itu, kita itu mengambil judul apa tuh? Jadi kita itu mengambil judul Strategi Optimasi Sistem Irigasi dalam Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air dan Produktivitas Tanaman Padi di Era Perubahan Iklim. Nah, kenapa kita memilih judul ini? Karena kita merasa bahwa sistem irigasi pada tanaman padi di lahan kering ini masih belum optimal atau belum efisiensi, di mana dari air keluar dan air masuknya itu belum efisiensi, sehingga kita mengambil judul itu dan memberikan solusi-solusi dan mengangkat permasalahan itu. Sebelumnya kita juga sudah di sini kami membagi tim-tim kami menjadi beberapa bagian untuk mengerjakan tugasnya. Pertama ada saya sendiri Farel itu sebagai pembuat esainya. Saya juga sama seperti Kang Farel, saya membuat esai juga bareng Kang Farel dan yang lain. Saya di sini presentasi dan sebagai editor juga. Dan saya di sini sebagai yang membuat presentasi untuk PPT-nya. Dan saya yang akan mempresentasikannya, yang akan sebentar lagi kalian lihat. Dan job saya atau tugas saya untuk membuat infografis. Nah, sebelumnya pembagian tugas ini itu kami kira akan rata karena ini sudah dibagi sesuai porsinya masing-masing, namun dalam perumusan segala macamnya itu kita tetap bersama-sama, tapi eksekusinya memang kita dibagi-bagi ya. Dan mungkin kita bakal langsung aja ke penjelasannya buat Kang Emir dan Kang Elmir. Boleh? Loncat. Cekidot. Nah, di sini ada struktur presentasi. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini isinya ada pentingnya pengelolaan air irigasi untuk padi. Lalu yang kedua adalah permasalahan, yaitu irigasi konvensional, perubahan iklim, dan infrastruktur. Lalu yang ketiga adalah tinjauan teknologi, yaitu kita meliputi 3. Yang pertama adalah AWD, yang kedua adalah SRI, dan yang terakhir adalah sistem berbasis IoT. Nah, lalu yang keempat adalah gagasan terpadu, yaitu Smart Irrigation System dan strategi implementasi. Dan yang terakhir adalah penutup, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, yang pertama latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan kalau air itu merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam sektor pertanian, yang menjadi pengguna air terbesar di Indonesia. Dalam budidaya padi, air berperan dalam berbagai proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, penyerapan unsur hara, dan pembentukan bulir. Nah, kalau kekurangan air itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, bahkan menurunkan hasil panen nih. Oleh karena itu, pengelolaan air yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan produksi padi. Nah, lalu di sini ada permasalahan pengelolaan irigasi. Yang pertama adalah irigasi konvensional nih. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan air adalah masih dominannya penggunaan sistem irigasi konvensional nih. Kenapa? Karena sistem penggenangan terus-menerus menyebabkan banyak air hilang sebelum dimanfaatkan oleh tanaman. Kehilangan air terjadi melalui evaporasi, perkolasi, dan rembesan pada saluran maupun lahan sawah. Akibatnya, efisiensi penggunaan air menjadi rendah dan kebutuhan air irigasi meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode irigasi konvensional kurang sesuai untuk menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya air saat ini. Lalu yang kedua, perubahan iklim nih. Perubahan iklim semakin memperburuk kondisi pengelolaan air pada sektor pertanian. Ketidakpastian curah hujan menyebabkan petani sulit menentukan jadwal tanam dan kebutuhan irigasi secara tepat. Pada musim kemarau, debit air di sungai dan waduk sering mengalami penurunan, sehingga pasokan air menjadi terbatas. Sebaliknya, pada musim hujan sering terjadi kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan air harus dilakukan secara lebih adaptif dan berbasis kondisi lingkungan yang dinamis.
Nah, yang terakhir adalah infrastruktur dan kelembagaan. Rendahnya efisiensi penggunaan air juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur irigasi yang belum optimal. Banyak saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga distribusi air tidak berjalan secara merata. Banyak petani yang berada di bagian hilir sering mengalami keterlambatan atau kekurangan pasokan air dibandingkan petani di wilayah hulu. Permasalahan tersebut diperparah oleh masih terbatasnya koordinasi antar petani dalam mengelola distribusi air. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan penguatan kelembagaan petani menjadi langkah yang sangat atau diperlukan. Nah, lalu ada metode nih yang kita lakukan. Yang pertama adalah EWD, yaitu Alternate Wetting and Drying. Apa sih EWD itu? EWD itu adalah singkatan dari alternate wetting and drying. Nah, itu tuh seperti teknik irigasi yang menerapkan siklus pembasahan dan pengeringan secara bergantian. Lahan tidak selalu dalam kondisi tergenang sehingga penggunaan air lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas padi secara signifikan. Nah, langkahnya tuh kayak lahan digenangi 2-5 cm, air dibiarkan surut hingga batas aman, tanah mengering atau tidak retak, diairi kembali sebelum tanaman stres, dan siklus diulang hingga fase generatif. Lalu manfaat dari AWD itu apa sih? Nah, yang pertama tuh ada hemat air nih 15-30%. Lalu produktivitas dari tanaman tuh tetap terjaga, mengurangi emisi gas metana, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya pompa air. Nah, selanjutnya ada metode SRI atau System of Rice Intensification. SRI ini menekankan pengelolaan air hemat dengan menjaga tanah tetap lembab, tetapi bukan tergenang. Pendekatan ini meningkatkan perkembangan akar, memperbaiki struktur tanah, dan mendukung aktivitas mikroorganisme. Nah, SRI ini juga terbukti mampu menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman. Dan ini adalah tata cara untuk SRI tersebut. Yang pertama, bibit muda tanam saat usia 8-12 hari. Langsung kita ke tanam tunggal. 1 bibit per lubang tanam. Dan jarak jarak tanam untuk padi tersebut adalah 25 x 25 cm. Lanjut ke pengairan berselang. Tanahnya lembab tapi tidak tergenang. Dan juga yang terakhir, perakaran kuat, pertumbuhan optimal, dan produktivitas meningkat. Nah, next kita ke Smart Irrigation System yang berbasis IoT. Nah, Smart Irrigation berbasis IoT ini berbentuk sensor kelembapan tanah yang dapat digunakan untuk memantau kondisi lahan pengelolaan sehingga petani dapat mengetahui kebutuhan air tanaman secara lebih akurat. Nah, teknologi ini memungkinkan pemberian air dilakukan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Dengan demikian, efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya air. Nah, IoT ini juga memiliki keuntungan pemantauan kondisi tanah secara real time, pemberian air tepat waktu, integrasi data cuaca dari BMKG langsung, dan mengurangi resiko gagal panen. Nah, selanjutnya ada gagasan strategi terpadu optimasi irigasi yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, teknologi irigasi hemat air. Kita bisa menerapkan AWD yang bisa menghemat air 15-30%. Yang selanjutnya menerapkan SRI yang membuat tanah menjadi lembab dan akar menjadi kuat. Penerapan metode AWD dan SRI dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada budidaya padi. Kedua metode tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu mengurangi penggenangan berlebihan pada lahan sawah. Penggunaan air yang lebih hemat dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya air yang semakin terbatas. Yang kedua ada digitalisasi dan IoT. Digitalisasi dan IoT ini menggunakan sensor kelembapan tanah dan teknologi IoT juga perlu diintegrasikan dalam sistem irigasi modern. Sensor dapat memberikan informasi mengenai kondisi tanah secara real time sehingga keputusan pemberian air menjadi lebih akurat. Yang ketiga ada infrastruktur dan kelembagaan. Nah, infrastruktur dan kelembagaan ini kita memperbaiki saluran irigasi yang rusak, penguatan P3A, perkumpulan
petani pemakai air, dan pelatihan dan pendampingan petani. Keberhasilan optimasi sistem irigasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang kuat. Saluran irigasi yang perlu diperbaiki agar distribusi air dapat berlangsung secara merata. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, irigasi konvensional tidak lagi efisien untuk saat ini. Perlu digantikan dengan metode hemat air ya, yang tadi kita juga sebutkan, dan juga berbasis teknologi. Nah, perubahan iklim menuntut sistem pengelolaan air yang lebih adaptif dan berbasis data. Selanjutnya, teknologi sensor dan IoT memungkinkan pemberian air yang presisi berdasarkan kebutuhan nyata tanaman. Dan keberhasilan membutuhkan sinergi pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat. Dan optimasi irigasi berkontribusi nyata pada ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan Indonesia. Mungkin hanya itu yang aku bisa jelaskan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.